Halo Bre, kembali lagi di channel terkocak, terasik, terwau, terselebeu, terreview. Channel apa lagi kalau bukan Spoilu. Pada video kali ini, kita akan ngebacot singkat padat erat tentang 3 film legendaris yang bukan cuma kuat dari segi cerita, tapi juga punya proses syuting yang bikin tim produksi klewer-klewer. Mulai dari perjalanan horor di tengah perang Vietnam, teror di hotel kosong, sampai tragedi tenggelamnya kapal terbesar di dunia. Bukan Bahtera Nabi Nuh ya weh. Ini dia, 3 film wadidaw pakai banget. 2-3 asam lambung. Tanpa berpantun lagi, cus, langsung kita mulai. Film pertama yang bakal kita bahas adalah Ngai Tan Te Ngai Bahagia atau disingkat Apocalypse Now. Sebuah film karya Francis Ford Coppola yang berlatar perang Vietnam. Bang, kok bisa bahas film ini sih? Lu biawak sambang. Film ini tuh mempunyai proses syuting yang gak kalah gila. Konon, kata Mang Cecep, syuting film ini penuh dengan tantangan yang bikin hampir semua orang di lokasi syuting berada di ambang batas mental dan fisik mereka. Kok bisa? Lu lihat cuplikan ini. Awalnya, Apocalypse Now hanya direncanakan sebagai film perang biasa. Tapi entah kenapa, proyek ini malah jadi salah satu film dengan syuting paling ekstrim dalam sejarah. Lu bayangin aja, kru film harus syuting di tengah hutan Filipina dengan cuaca yang tidak menentu. FYI, bagi lu yang gak tahu kondisi hutan Filipina itu gimana, gua jelasin secara singkat. Hutan Filipina tuh benar-benar brutal, bro. Panas, lembab, nyamuk-nyamuk segede gaban, dan jangan lupakan hujan yang bisa tiba-tiba datang tanpa aba-aba. Kru film ini benar-benar diuji fisik dan mentalnya. Kebayangkan, tiap kali set mau mulai syuting, tiba-tiba cuaca berubah total. Mendung gelap, kayak ada yang nyirem air seember dari langit. Terus, udah gitu harus tetap rolling, kayak nggak ada yang terjadi. Belum lagi, medan di sana tuh nggak main-main. Jalannya becek parah, tanahnya licin, dan kadang kru harus jalan nyaris merangkak di antara akar pohon yang gede-gede. Ditambah hewan liar yang bisa muncul kapan aja, mulai dari ular sampai serangga eksotis yang cuma ada di situ. Buat yang belum pernah ngerasain syuting di lokasi kayak gini, ini bukan cuma soal kamera, acting, dan naskah doang, tapi soal bertahan hidup, bre. Jadi, gak heran kalau proyek ini jadi terkenal sebagai salah satu syuting paling ekstrim yang pernah ada dalam sejarah perfilman. Bahkan, aktor utamanya saja, Martin Sheen, sampai kena serangan jantung di tengah proses syuting. Untung kagak mati tuh cuy. Kebayangkan, segila apa tekanan yang mereka alami. Freedoms in the opinion of others, even the opinions of yourself. Belum lagi ada cerita legendaris soal Marlon Brando. Bayangin, dia datang ke lokasi syuting dalam kondisi jauh dari kata siap. Brando nongol tanpa hafal naskah cuy. Bahkan fisiknya pun gak sesuai ekspektasiku. Tapi justru di situ letak anjaynya bro. Improvisasi Brando malah ngasih adegan yang ikonik banget. Monolognya yang bikin bulu kuduk lu merinding habis, seakan-akan lu beneran ngelihat sisi tergelapnya manusia. Dan pastinya adegan Ride of the Valkyries dengan helikopter dan pengeboman hutan itu jadi salah satu yang paling dinotis. Coppola sendiri habis-habisan bro, waktu, duit, bahkan kesehatan mentalnya ikut tergerus demi nyelesain film ini. Benar-benar proyek ambisius yang penuh tantangan gila-gilaan. Lanjut ke film berikutnya, The Shining. You make me happy. Malah nyanyi.
Film ini merupakan mahakarya dari sutradara jenius Stanley Kubrick. Film horor psikologis ini terkenal dengan atmosfernya yang bikin merinding dan aura mencekam yang terasa di setiap sudut hotel. Tapi, di balik layar ada banyak cerita yang bikin film ini makin ikonik dan bahkan dianggap serem-serem nyoy oleh kru dan para aktornya. Salah satu hal yang paling terkenal di film The Shining ini adalah pengambilan adegan yang berulang-ulang. Kubrick dikenal perfeksionis dan dia terkenal mengharuskan aktor melakukan pengambilan ulang sampai ratusan kali. Kurang ajar juga. Tua punya budak. Misalnya adegan Here's Johnny yang terkenal itu diambil sampai 127 kali. Iya, 127 kali anjir. Here's Johnny. Jack Nicholson sampai benar-benar kelelahan dan frustasi. Ya iyalah, 127 kali. Siapa yang mengulang-ulang? Walaupun hal tersebut justru menambah intensitas karakternya. Gak cuma si Jack yang ngerasain tekanan. Shelley Duvall juga mengalami stres parah selama syuting. Kubrick yang muka peta ini sengaja mengisolasi Duvall dan maksa dia buat ngulang adegan-adegan berat berkali-kali. Akibatnya, Duvall tertekan secara mental sampai-sampai rambutnya rontok karena stres. Bisa dibilang Kubrick sukses bikin para aktornya ngerasain teror yang beneran. Kayak karakter mereka sendiri hidup di luar naskah. Yang bikin The Shining makin ikonik adalah set dan pengambilan gambar yang serat dengan simbolisme. Mulai dari lorong panjang yang tak berujung sampai ruangan penuh darah, semua elemen ini nambahin nuansa mencekam dan sukses bikin kita tuh merasa terperangkap dalam ketakutan. Bahkan tanpa perlu lihat Mbak Dini, Kubrick benar-benar memanfaatkan psikologi visual buat nyiptain horor yang susah banget dilupain. Every night in my dreams I see you, I feel you. Terakhir kita punya Titanic, film epik romantis yang digarap oleh James Cameron. Siapa sih yang gak tahu film pada masa mak bapak kita pacaran ini guys? Selain ceritanya yang menyentuh hati, proses pembuatan film ini sendiri punya tantangan yang luar biasa. Cameron punya ambisi besar buat menghadirkan kembali suasana tenggelamnya kapal Titanic dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Salah satu tantangan terbesar film ini adalah membangun set kapal yang hampir seukuran dengan Titanic asli. Set ini dibuat di kolam raksasa, dan setiap adegan tenggelamnya kapal membutuhkan ribuan liter air aqua. Cameron bahkan memastikan setiap detail kapal sesuai dengan aslinya, mulai dari perabotan hingga desain interiornya. Proses ini makan waktu dan biaya yang luar biasa besar, tapi hasilnya sangat realistis dan memukau, kan? Okay, it's enough practice. Come on, Rose. We can do it. Listen, just hit it really hard and really fast. Come on, wait. Open your hands up a little more. Leonardo Sitompul dan Kate Simajunta sebagai aktor utama juga harus beradegan di air dingin selama berjam-jam. Banyak kru dan pemain yang harus bertahan dalam kondisi air yang membukukan. Kate Winslet bahkan sempat mengalami hipotermia saat syuting di adegan air es tersebut. Tapi demi dramatis yang maksimal, kira-kira worth it lah ya. Mereka semua rela menghadapi tantangan itu. Gotcha. James Cameron juga memanfaatkan teknologi CGI canggih untuk menambahkan efek tenggelamnya kapal dan memperkuat suasana tragedi. Ini jadi salah satu film pertama yang menggunakan CGI dalam skala besar, dan hasilnya bisa kita nikmati sampai sekarang.
Adegan tenggelamnya Titanic masih terlihat megah dan sangat realistis. Kalau kalian Gen Z yang belum nonton film-film ini, gue saranin banget coba tonton dan rasain sendiri pengalaman luar biasa dari ketiga film ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka video ini. Tinggalin komentar juga tentang film apa lagi yang pengen kalian bahas. Dan kita bakal bahas di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di Spoiler.